wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Nurito Hajimullah. Saya mahasiswa dari Universitas Trunojoyo Madura, Fakultas Ilmu Sosial dan Budaya, Prodi Psikologi. Nah, kami kelompok 2 akan menjelaskan pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah pandemi COVID-19 dan kehidupan new normal. Nah, kehidupan new normal sendiri adalah di mana kita hidup berdampingan dengan virus corona dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, ingin tahu videonya? Ingin tahu penjelasannya? Simak videonya. Nama saya Anwuri Abror, NIM 122. Coronavirus adalah sebuah kelompok virus di mana virus ini dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau hewan. Nah, COVID-19 ini merupakan penyakit yang menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru beberapa bulan yang lalu ditemukan. Virus baru dan penyakit ini sebelumnya tidak dikenal sebelum wabah ini terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Nah, COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di beberapa negara di seluruh dunia. Perkenalkan, nama saya Laila Fitriatul Jannah dari kelompok 2. Setiap orang perlu menjaga kesehatan mental untuk menghindari keluhan fisik yang muncul akibat stres. Karena ketika seseorang stres, maka sistem imun dalam tubuh akan berkurang. Tentunya hal ini akan membuat tubuh mudah terserang penyakit. Kesehatan mental dalam kondisi pandemi COVID-19 ini perlu penanganan tersendiri karena telah mengubah aspek kehidupan, termasuk social distancing, karantina mandiri, panic buying, beraktivitas di rumah, hingga perubahan penanganan di fasilitas kesehatan. Kondisi yang berubah begitu cepat, untuk waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya, serta pemberitaan secara terus-menerus dapat menyebabkan perubahan kesehatan mental. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Hamdi, NIM 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan mental yang sering masyarakat alami di karena pandemi COVID-19 yang menyebabkan gangguan terhadap kondisi psikis mereka. Gangguan mental yang sering dialami oleh masyarakat di kala pandemi COVID-19 kali ini. Nah, misalnya gangguan mental yang sering dialami adalah kecemasan. Mereka merasa cemas ataupun takut dengan efek yang timbul ketika seseorang terinfeksi dari virus ini gitu. Nah, mereka juga cemas ataupun takut dengan melihat situasi ekonomi saat ini gitu. Entah ekonomi negara maupun ekonomi keluarga mereka sendiri gitu loh. Dan mungkin mereka juga merasa cemas karena mereka terlalu lama bekerja ataupun melakukan aktivitas hanya berada di rumah saja gitu loh. Mereka mungkin merasa suntuk ya ataupun bosan gitu, sehingga mereka itu sering merasa cemas dengan keadaan yang masih belum normal seperti saat ini gitu loh. Dan itu juga bisa menyebabkan gangguan psikis terhadap mereka. Nama saya Wahyu Rizky Awalianto, NIM 125. Pembahasan selanjutnya adalah panduan dari WHO akibat kecemasan dari virus COVID-19. WHO atau kepanjangan dari World Health Organization pada Maret 2020 merilis panduan bagi masyarakat untuk sama-sama menjaga kesehatan mental. Caranya ialah sebagai berikut. Yang pertama, cobalah berempati. Pahamilah bahwa virus COVID-19 adalah penyakit yang menyerang seluruh lapisan masyarakat di seluruh dunia. Jadi, jangan pernah mengasosiasikan COVID-19 pada etnis tertentu atau negara tertentu. Cobalah berempati pada orang yang terinfeksi COVID-19 dengan memahami bahwa mereka tidak melakukan kesalahan. Sebaliknya, kita harus bersama-sama mendukung pasien yang terkena virus COVID-19 dengan memperlihatkan simpati, empati, dan kebaikan. Yang kedua, kurangi stigma negatif terhadap pasien COVID-19. Penting pula untuk tidak menyebut pasien COVID-19 sebagai kasus COVID-19 atau keluarga COVID-19 atau orang yang sedang sakit COVID-19. Melainkan sebutlah mereka sebagai orang yang mempunyai COVID-19
atau orang yang menjalani perawatan COVID-19. Kita perlu memisahkan identitas seorang dengan COVID-19 untuk mengurangi stigma negatif. Ketika para pasien ini sembuh, maka mereka berhak untuk kembali beraktivitas seperti layaknya orang-orang seperti biasa yang sehat. Untuk menjelaskan selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya Vivin Rizkawati, NIM 126. Tema itu sendiri batasi diri dari berita tentang COVID. Tentunya banyak orang yang ingin mengetahui berita terkini tentang COVID itu sendiri, entah itu dari pasien yang sudah sembuh berapa, entah itu pasien yang sudah positif berapa. Tentunya orang masih banyak ingin mengetahui tentang itu, namun harus tetap diingat, kita harus tetap membatasi berita itu agar, soalnya gini, berita tentang COVID itu termasuk berita yang menakutkan. Jadi untuk kita sendiri, terlalu banyak membaca berita yang menakutkan itu bisa membuat diri kita itu stres ataupun down. Dan yang keenam sendiri itu lindungi diri dan keluarga. Tentunya perlindungan diri itu sangat penting. Contohnya yang bisa dilakukan ketika kita ingin melindungi diri kita ataupun keluarga itu sering-seringlah cuci tangan. Jika memang sangat dibutuhkan untuk keluar rumah, tetap stay safe, yaitu tetap memakai masker, membawa hand sanitizer, ataupun menjaga jarak dari orang-orang di sekitar. Biasanya orang yang keluar rumah itu banyak yang mereka itu benar-benar mendesak gitu loh. Kalau emang tidak mendesak, mohon jangan keluar rumah. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Fasya Ummu Thaibah, NIM 127. Selanjutnya, dengan memberikan bantuan kepada tenaga medis dengan mengirimkan kata-kata yang positif yang dapat mensupport mereka selama bekerja. Selain itu juga dapat memberikan berupa makanan atau alat-alat kesehatan dan sebagainya. Poin terakhir di sini adalah dengan saling mendukung sesama. Kebijakan physical distancing ini berdampak serius pada kebutuhan ekonomi yang terutama berdampak pada para pekerja yang akan kehilangan pekerjaannya atau penghasilannya. Maka dengan ini kita dapat membantunya dengan memakai produk atau jasa yang mereka tawarkan atau sekedar bersedekah. Nama saya Mutmainah, NIM 128. Kegiatan positif yang bisa kamu coba untuk menjaga kesehatan mental. Meski ruang beraktivitas kita terbatas, namun kebijakan berkegiatan di rumah memiliki banyak manfaat positif. Nah, yang pertama, kamu memiliki banyak waktu bersama keluarga dan kamu juga bisa melihat aktivitas keluargamu, dan kamu juga pastinya punya banyak luang waktu bersama mereka. Nah, yang kedua, kamu juga tidak perlu buang-buang waktu dan tenaga untuk pergi ke sekolah dan ke kantor untuk bekerja. Kelebihan waktu ini bisa kamu manfaatkan untuk melakukan hal-hal lain seperti melakukan hobi atau bekerja. Nah, kegiatan apa saja yang bisa kamu lakukan di rumah untuk menjaga kesehatan mental? Perkenalkan, nama saya Aulia Safira Damayanti, NIM 129. Poin selanjutnya adalah kegiatan yang dapat membantu menjaga kesehatan mental kamu. Yang pertama, lakukan hal-hal yang menyenangkan. Dalam hal ini, kamu dapat melakukan hobi kamu di waktu yang senggang, seperti membuat kue, membuat kerajinan tangan, olahraga, berkebun, memainkan alat musik, membaca buku, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa menonton film series, mendengarkan podcast, atau streaming tentang tokoh-tokoh yang ada di dunia. Yang kedua, baca berita-berita yang positif. Dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, tentu saja banyak sekali kita melihat atau membaca berita-berita yang belum tentu benar. Hal tersebut juga dapat membantu kesehatan mental kita terganggu. Oleh karena itu, pentingnya kita menyaring mana sih berita yang layak untuk kita baca atau tidak.
Hal tersebut dapat kita ganti dengan cara membaca berita-berita tentang masyarakat yang telah berhasil sembuh dalam penyakit COVID-19 saat ini. Yang kedua, kamu dapat membaca artikel tentang negara-negara yang berhasil menanggulangi kasus COVID-19 saat ini. Yang ketiga, kamu bisa mencari tahu tentang vaksin apa saja sih yang dapat menyembuhkan COVID-19 saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iljam Tamsirus Tolwa. Saya dari kelompok 2 NIM 130. Oke, saya akan menjelaskan poin 7 bagian 3. Nah, bagian 3 ini mencoba hal yang baru. Nah, ngomong-ngomong dengan mencoba hal yang baru ya. Nah, kamu akan di rumah itu banyak luangnya waktu. Nah, mumpung waktu yang tepat ini di hari COVID, kamu itu mencoba hal yang baru. Contoh yang perempuan memasak masakan, merajut, belajar menjahit. Nah, kalau yang laki contohnya yang kalau hobinya yang main game, kalau hobinya yang main gitar, ya main gitar. Nah, ataupun membantu ayah di rumah yang kalau yang laki-laki, atau bercocok tanam. Ya pokoknya yang berpenghasilan positif pokoknya. Nah, untuk menghilangkan rasa kecemasan, tekniknya itu kita harus rajin berolahraga. Nah, contohnya pernapasan di dalam rumah. Olahraga pernapasan sebanyak 6 kali. Itu wajib dilakukan setiap minggu 3 kali untuk melatih kecemasan. Oke, poin 7 yang bagian 4. Tetap terhubung dengan orang lain. Nah, berkegiatan di rumah tidak berarti kamu tidak berhubung dengan orang lain, kawan. Nah, gini, kamu harus memberi dukungan kepada orang lain yang berarti bagi kamu, misalkan keluarga ataupun sahabat, ataupun teman kamu, ataupun pacar kamu yang nggak punya pacar, ya wes gak usah beri dukungan. Dengan hal contoh itu memberi dukungan, kita nongkrong live. Nah, dengan nongkrong live itu kayak apa, ataupun kopi live itu kayak apa. Nah, kita harus memberi dukungan dengan nongkrong live, makan bareng ataupun ngopi bareng sambil live, ataupun sharing live, ataupun belajar live gitu. Oke, saya di sini akan menjelaskan poin terakhir, yaitu tentang kehidupan new normal. Nah, apa itu kehidupan new normal? Kehidupan new normal adalah dimana kita hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 atau yang kita kenal disebut virus corona, dan tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, lebih spesifiknya lagi, kita boleh beraktivitas di luar rumah, tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan, seperti harus selalu, jika keluar rumah harus selalu memakai masker, membawa hand sanitizer, selalu cuci tangan, dan berjaga jarak minimal 1 meter, tidak berkerumun di kerumunan banyak orang. Contoh pertama kehidupan new normal adalah para pekerja, buruh pabrik atau ojek online. Mereka boleh bekerja, tetapi tetap harus mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker. Harus selalu membawa masker, itu sangat penting. Dan yang kedua adalah selalu membawa atau menyediakan hand sanitizer, selalu cuci tangan, karena biasanya di setiap sudut kota sudah disediakan tempat cuci tangan. Nah, mereka harus diwajibkan cuci tangan. Nah, dan tidak harus menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, tidak boleh bersentuhan antar para pekerja. Nah, berikut beberapa tips dari saya untuk menjalani kehidupan new normal. Nah, yang pertama ini adalah kita harus mematuhi protokol kesehatan saat keluar rumah. Contohnya, kita boleh keluar rumah, tetapi harus selalu membawa masker, menyediakan hand sanitizer, selalu cuci tangan, dan tidak berkerumun, selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, yang kedua adalah
kita harus menjaga pola makan. Nah, ini di tengah pandemi ini kita harus menjaga pola makan kita, terutama kita harus makan banyak, ya banyak mengandung protein, vitamin dan zat besi. Biasanya terkandung di dalam buah-buahan, kacang-kacangan atau daging. Dan yang ketiga adalah kita selalu menjaga kebugaran. Nah, kebugaran itu sangat penting. Contohnya, kita bersepeda. Contohnya bersepeda. Kita boleh bersepeda asalkan tetap mematuhi protokol kesehatan. Nah, bagaimana? Nah, selalu memakai masker, menggunakan masker, dan selalu membawa hand sanitizer, tidak berkerumun, dan selalu menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, dan yang terakhir ini biasanya menjaga tentang menjaga keuangan kita. Nah, di tengah pandemi ini banyak ya para pekerja atau para ojek online susah mendapatkan penumpang. Nah, banyak yang kena PHK. Nah, di tengah pandemi ini kita harus menjaga keuangan. Contohnya, kita harus pandai-pandai membeli barang atau kebutuhan-kebutuhan kita. Harus pintar-pintar menyeleksi. Kita tidak boleh boros. Nah, harus benar-benar pintar menjaga keuangan kita atau ekonomi kita di tengah pandemi ini. Nah, sekian penjelasan mengenai kehidupan normal dan beberapa tips dari saya. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa.